wabarakatuh. My name is Cinta Lasnati. Today, 24 March 2023. I was with my Swiss family. After lunch, my friends and I went to the prayer room to pray in congregation. After praying in congregation, my friend and I prayed so I won't sleep anymore. After that, it was 9 o'clock when I went home. At 10 o'clock, my mother and moved over for a pilgrimage to mix grave. After that, I locked us over and wait for the non-call to prayer. I helped my mother sleep. Then the waits and read novels. We are waiting for the afternoon and waiting for the sunset call to prayer. I pray the free fire game. In the afternoon, I pray the Asar prayer and my friends go to Ramayana to bring the pets together. The evening call to prayer, I open with my friends speeches. After breaking the fast with me, I praise and go home. It's over when we go home, we get her again to play the game. Again we have waiting for the Isha prayer. The evening call to prayer arrives. Me and my friends pray the evening prayer at the same time as the Tarawih prayer. After the Tarawih prayer, I also tadarus. After tadarus, go home, go to sleep. Siap presentasi introduction dulu. Meskipun udah kenal, introduction aja dulu. Waalaikumsalam. Gedein suaranya. Prayer at dawn, then I pray. After that, I read the intention of fasting. After that, I go to bed. I wake up at 8 fast. Then I play with my sister. After playing, I play on my cell phone. After that, I went to the prayer. I pray. After prayer, I went to bed. I wake up. I went to take a shower. After showering, my friend asked me to do maghrib. I went to the home. Takjasa, takoyaki, etc. After that, I went home and after I was feeling the first is evening. I opened it first, then after that I pray Maghrib. Maghrib after Maghrib prayer, I eat then takes ablution. Then get ready for Tarawih. After I feel magic. After I pray home, I use my first mass. After mass, I go to sleep. Ini berlatar belakang pada tahun 2050. Berawal dari seorang gadis yang bernama Lail yang mendatangi sebuah pusat terapi syarat untuk menghilangkan Nih gini aja. Coba Dava ceritain sedikit tentang inti ceritanya. Tentang apa dia? Lail. Jadi ceritanya secara singkat apa sih? Menceritakan Lail tentang apa? adalah seorang remaja berusia 13 tahun yang ada tahun pada 2042 kehilangan kedua orang tuanya. Pada saat terjadinya gempa bumi yang dahsyat, beruntunglah ada seorang anak laki-laki yang berusia 2 tahun lebih muda darinya bernama Esop yang menyelamatkannya. Terus Kisah Esop dan Lail pun bermula setelah karakternya siapa aja tadi? Karakternya Enggak, karakternya tokonya siapa aja? Lail, Esop, terus sama Lail, Esop, Maria, Ibu Lail, Ayah Lail, istri wali kota, Claudia, Ibu Esop. iya. Ceritanya Lail ngapain ceritanya? Lail kan karakter utamanya. Ya. Ya kan? Terus Lail ngapain itunya? Lail bertemu dengan Maryam, panti asuhan. Siapa tuh Maryam? Maryam yang merupakan teman satu kamarnya. Oh, Lail itu nggak punya orang tua. Iya. Terus dia
nggak usah baca itu. Bapak tanya ya. Lail nggak punya orang tua, terus hidup di panti asuhan sama Maryam. Terus Satu kamar. satu kamar sama Maryam, Ya. cewek cowok. Lail cewek cowok. Lail cewek. Oh Lail cewek. Oh ya udah. Terus Maryam adalah sosok remaja yang memiliki selera humor, berjiwa sosial. Di panti inilah Lail dan Maryam mengerjakan cita-citanya hingga mereka dewasa. Terus cita-citanya apa? Hah? Cita-citanya apa? Gak ada Pak sini. Enggak ada. Itu katanya pengen meraih cita-citanya setelah mereka dewasa. Cita-citanya apa, diceritain nggak? Gak ada. Nggak ada. Terus 1 minggu kemudian kapal raksasa akan diluncurkan, hanya 10.000 orang yang terpilih secara acak. Esok mendapatkan 2 tiket. Wali kota meminta Lail untuk memujuk esok agar 1 tiket diberikan ke anaknya Claudia. Terus Lail beranggapan bahwa esok pergi bersama Claudia, sebenarnya pergi misalnya gitu. bersama ibunya. 1 bulan kemudian Esok dan Lail menikah di tengah teriknya matahari. Esok berjanji kepada Lail untuk tidak akan meninggalkan Lail lagi. Udah Pak. Nah, itu yang Udah. singkat. Yang ini yang kan katanya membuat yang Terus yang 5W1 Pak. yang membuat menarik apa cerita tersebut? Yang menariknya? Pilihannya. Bagian menariknya yang mana? Yang menariknya Buat Bapak yang menarik dari cerita tersebut apa? yang ini nih. Mas. Apa coba? Udah ditulis kan lupa mendapat. Ya nggak usah ditulis, inget-inget aja. Udah pernah baca kan bukunya? Buku apa itu teh? Hah? Buku atau apa? Kayak novel dari perpus. Novel dari perpus, ya. Terus bagian yang menariknya, yang bikin Bapak seneng baca buku tersebut, novel tersebut, yang mana? Bagian apanya? Misalkan kalau kayak cerita Titanic gitu ya, pas Titanicnya tenggelam, menariknya gitu. Itu Pas ini nih pas merupakan satu teman kamarnya yang ini berjuang bersama-sama Pak, mengajar cita-citanya. yang mengejar cita-cita, yang paling menariknya mengejar cita-cita. Terus cita-citanya apa? Tahu nggak ada Pak di situnya. Nggak ada. Ya nggak ada. Tapi bisa bikin kamu menarik ya. Dapat. Kalau hikmahnya apa? Pesan moralnya? Hikmahnya tuh apa ya, hikmahnya Pesan buat Bapak apa atau buat yang baca? nggak ada sih Pak. Oh masa nggak ada? Bagian menariknya nggak ada, hikmahnya nggak ada. Pesan moralnya mungkin kenapa gitu? Tadi ya Nggak ada kali ya. kelebihannya Pak. Apa tuh kelebihannya? Kelebihannya novel ini memberikan banyak motivasi kepada pembaca tentang merupakan persahabatan, cinta, perpisahan, dan perjuangan. Oh gitu ya. Berarti hikmahnya apa tuh? Hikmahnya berarti Hikmahnya perpisahan. hikmahnya berarti berjuang, jangan pantang menyerah. Berjuang bersama. Terus iya berjuang bersama, terus persahabatan. Sahabatan. Iya, mengejar cita-cita. Sama perpisahan sahabat. Iya. Oke. Udah. Kekurangan novelnya, Kekurangannya apa? kurangnya gambar-gambar yang membuat pembaca tertarik membacanya. Oh. Ya novel mah jarang ada gambarnya, ada. Emang gambarnya gimana? Kalau dapat bayangin gambarnya harus kayak gimana? Ya, kayak gambar kapal gitu. Gambar Kan kapalnya. di sini ada apa raksasa yang diluncurkan. Terus? Komentarnya, novel Udin ini layak dibaca oleh semua kalangan. Caranya sebaiknya novel ini dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik. Kalau Lail itu ada apa ya? Ada ciri khasnya nggak? Ada personifikasinya nggak? Atau mungkin ada ya dari penampilannya, penggambaran penampilannya ada nggak? Deskripsinya? Tokoh utamanya ada deskripsinya nggak? Penampilannya Lail itu kayak gimana? Biasanya kan kayak gitu.
Nggak ada ya. Lail kayak gimana? Maria kayak gimana? Gitu. Ada Pak. Nggak ada ya. Oke. Udah Pak. Yakin dapat baca dari novel? Hah? Baca dari novel. Baca Kan dari. ini nasi ambil bukunya bareng sama Angga. Oke. Penulis. Cerita Timun. MB titik ra Indonesia titik AR. MB titik apaan? Nggak tahu Pak, tulisannya gitu. Penerbit Sandro Jaya Jakarta. Tahun terbit 2015. Cerita ini si kancil mencuri timun mengisahkan tentang kehidupan hewan. Pada hari Minggu pagi yang cerah, matahari bersinar dengan indah. Petani berangkat dengan riang gembira sembari memanggul pancur. Aku akan memeriksa kebun timun, barangkali besok sudah bisa dipanen. Demikian rumah petani, tetapi sesampainya di kebun timun, alangkah kagetnya petani buah timun di kebunnya banyak yang rusak. Duga hewan apakah yang suka mencuri timun? Pasti si kancil. Gumam petani mencari akal untuk menjebak kancil, lalu ia membuat orang-orang yang diberi perekat sangat kuat. Menjelang sore orang-orangan itu udah selesai dan dibawa ke tengah kebun timun untuk dipasang. Aku tahu si kancil hewan yang cerdik, ia akan mengejuk orang-orangan ini. Tapi rasakan nantinya ya pikiran petani. Kelebihannya buku ini mudah dipahami dan menarik. Kekurangan janganlah seperti kancil sudah mencuri lalu menghilang. Oke, sekarang Bapak pengen tahu tokohnya dari cerita tersebut siapa aja? Kancil sama petani Pak, sama orang-orangan. Bener tak, Pak? Oh, tiga ya, kancil, petani, orang-orangan. Kalau petaninya karakternya seperti apa? Karakternya Ya, gimana karakternya? Petani. Hah? yang nggak sabaran Pak. Nggak sabaran. Terus apa lagi? Terus suka Suka apa? Suka mencari akal. suka itu ya? Siapa yang gambar? Menjebak. Aduh. Mana ya Pak? Nah, itu doang Angka sih Pak. 9 ya? Hah? Itu doang. Kalau Itu si doang. kecil cerdik. Oh, kancil terdik terus apa lagi? Orang-orangan. Orang-orangan ya? Karakternya apa? Orang-orang nggak ada Pak. Orang-orangan nggak ada ya? Orang-orangan kenapa jadi karakter? Berarti enggak ya Pak? Dia ngomong nggak? Enggak. Berarti dua. Nggak ada dialog, nggak ada apa? Ya, berarti. Itu berarti Dua cuma doang, Pak. petani sama Kancil doang. kancil. Terus hikmahnya apa? Pesan moralnya apa dari cerita tersebut? Larangannya ya Pak. Jangan mencuri seperti kancil. Jangan mencuri seperti kancil. Terus akhirnya gimana? Akhirnya Akhir ceritanya gimana? si kancil itu ditangkap Pak. Oh, terus si kancil ditangkap. Terus Sudah mencuri, menghilang lalu ditangkap. Oh. Kayak gitu Pak, dijebak. ya dijebak. Jebakannya kayak gimana? Kan si kancilnya kan pinter. Diberi perekat yang sangat kuat. Menjelang sore orang-orang itu udah selesai. Diberi kayak orang-orangan teh Pak, ditakutin. Jadi ditakutin teh Pak. Kayak nakutin kancil. Si kancilnya dikasih orang-orangan. Terus Biar kejeb- takut. biar takut. Terus Terus waktu itu petaninya ngejebak teh Pak, terus ketangkep kancilnya. ngejebak. Terus kayak Jadi- dikasih perekat teh Pak. Perekatnya di mana tuh? Jadi kebun. Hah? Soalnya kan kalau dari logika gitu kan mau nangkep si kancil nih ya, nggak mungkin dikasih orang-orangan, ya kan dikasih umpan buat menyebabkan. Terus fungsinya orang-orangan gimana? Kalau misalkan orang-orangnya buat nakutin kancil nggak bakalan ngedeketin kalau takut, ya kan? Nggak bakalan kena jebakan. Nah itu gimana tuh? Ayo, logikanya di mana tuh? Hah? Gimana nyebaknya? Mau menyebaknya gimana? Kok bisa gitu kan? Kan kancil kan cerdik, tadi kata Radit, kancilnya cerdik.
Terus udah sering nyuri tapi nggak ketangkap-tangkap ya kan, kabur terus. Terus kan Pataninya bikin jebakan. Kalau jebakan itu pasti ngasih umpan ya kan. Nah sekarang kau bisa ketangkap. Padahal jebakannya cuman ngasih orang-orangan. Orang-orangannya bikin takut Kancil. Kancilnya pergi, nggak kejebak. Gimana tuh ngejelasinnya? Soalnya nggak masuk ini, nggak masuk akal. Iya gimana tuh? Gimana si Kancil bisa ketangkap? Ya beginilah. Bisa terjebak? Kenapa Kancilnya bisa terjebak? Hah? Ya mate kudasai. Lupa teh apa? Oh lupa, ya udah. Kalau Radit yang paling menarik dari buku tersebut apa? Dari cerita tersebut? Yang bikin Radit tertarik sama buku tersebut atau dongeng tersebut? Kancil yang sangat cerdik. Pak. Jadi Radit suka sama Kancil karena cerdik, tapi Licik. hah? Licik. Ya licik. Jadi kita suka sama tokoh yang cerdik tapi licik, gitu. Oh gitu. Ya. Oke bagus ya. Kayak gitu ya emang di Indonesia kebanyakan. 4x4 dengan lantai kolam tanpa cacat itu ulangan. Apa tuh? Apaan? Kok jadi pantun? Enggak Pak, ini cerita. Oh cerita, ya. Ceritain dulu judulnya siapa? Apa? Judulnya apa? Penulisnya apa? Judul buku Hujan, penulis Terelia. Apa judulnya? Hujan, Hujan. Oh ya. Wih, hujan ya. penulis Terelia. Terelia. Terbit Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbit 2012. Jumlah halaman 320 halaman. Kan judulnya sama tapi beda babnya Pak. Ruangan 4x4 dengan lantai kolam tanpa cacat itu. Lengan Elijah memperhatikan layar tablet di depannya yang berkedip-kedip. Tanda bahwa pemindai berbentuk bandul perak di kepala layar bekerja dengan baik. Sejak dia mulai bercerita, pemindai itu mulai memperhatikan cara kotak pasien yang kulit supaya hijau, benang-benang berwarna merah, kuning dan biru di layar tablet itu menunjukkan memori aktif. Elijah Berarti sama ya judulnya ya sama Pak Jim itu hari sama Dava ya, Hujan ya. terlupakan. Sama Di dalam kapsul kereta yang Dava sama apa? melesat 8 tahun Sama Angga sama lu sama saat semuanya. itu layar sedang Nah, menatap berarti layar telepon harusnya sama dong ya. kembali Informasinya sama dong yang didapat, ya kan? tapi Dava gambar itu baru beda. mulai 15 detik masih dalam situasi Beda. panik. Lampu kereta mendidih, Iya, kayak gitu. padam juga lampu penerangan Diceritain di dalam lagi. kereta. Kota tempat lahir tinggal sebenarnya berjarak Tapi bikin 5 ya itunya ya. 300. Bukunya ya baca 5. Dari lokasi gunung untuk ukuran gunung mengatur skala kecil atau sedang itu jarak Udah. yang aman sekali, tapi itu memutuskan super volcano gunung purba yang terlupakan. Ya kalau ya nggak apa. Buat Elijah tersenyum Ya mencoba kamu kembali kan udah baca ya ceritain lagi. Wah, Ceritain karena lagi. Lail ingin menghapus Yang udah dibaca. ingatannya terhadap esok. Wow, Lail dan esok. 5W1H itu cuma buat bantu Pukul ya. 18.15 pada tahun 2024. Udah. Udah Gung. Udah, Pak. Tadi karakternya siapa aja? Lail dan esok. Laya sama Esok. Udah berdua doang? Iya, Pak. Gak ada yang lain? Enggak ada. Kalau Lail cewek cowok? Lail cewek, Pak. Cewek, oh ya. Terus Lail sama Esok apa tuh? Siapa Lail sama Esok itu siapa? Bapak dengar dari apa? Ya, Lail sama Esok apa? Siapa? Saudara, Pak. Oh saudara. Saudara ya. Kalau kata Dapa suami istri. Sweet Home Alabama ya. Jadi ya kan nikahnya sama Esokan ya kan. Oh di akhir cerita. Ya kan kata Agung saudara mau nggak boleh nikah ya. Ya nggak tahu deh Agung ya. Terus lanjut. Udah, Pak. Lail penampilannya seperti apa? Penampilannya. Kayak gimana orangnya? Hah? Tahu, Pak. Diceritain nggak? Kan ada ya bisa diceritain tuh. Oh, Lail badannya tinggi gitu. Dibawa ke dua, Pak.
Iya, silakan. Tinggal loncat. Dap, pinjam buku dulu boleh nggak Pak? Ya? Pinjam bukunya. Ini buku apa? Baru yang aja kita. Oh, boleh. Tetap. Dari kenapa nggak dari kemarin? Ayo Gong, gimana penampilannya Lyle? Tampilannya apa? Iya, penampilan fisiknya gimana, penampakannya gitu. Kayak Agung kan, Bapak ceritain Agung nih ya. Oh, Agung orangnya kecil, ya, pendek, nggak ada. Nggak ada Pak. Terus orangnya lincah, ya kan? Suka digambarin kan, biar yang baca itu bisa ngegambarin, bisa dibayangin karakternya seperti apa. Agung orangnya lincah, pendek tapi lincah gitu kan. Terus selalu ceria. Ada nggak di situ? Nggak ada Pak. Nggak ada. Terus bagian yang paling menarik dari buku Hujan apa? Novel Hujan. Yang paling menarik. Kita lihat ini jadinya. Jangan dilihatin atau Agungnya jadi grogi ya. Udah duduk dulu. Ayo Gung. Udah tuh udah pada pergi. Ada gempa itu. Hah? Ada gempa. Oh, ada gempa. Kenapa tuh gempanya? Ya kan karena ulah akibat manusia yang dilakukan. Oh iya, terus? Oh, gempa karena ulah manusia. Gempa karena ulah manusia apa gimana? Ulah manusia Pak. Iya, gempanya karena ulah manusia. Terus nyebabin apa gempanya? Hah? Nyebabin apa? Hah? Nggak tahu Pak. Kan ada gempa tuh ya, karena ulah manusia. Terus apa sih akibat dari gempa tersebut? Ada nggak, diceritain nggak? Enggak Pak, di sini nggak ada. Masa udah gempa gitu kan, udah diem aja. Belum selesai baca aja. Ah, udah Pak. Udah? Oh, udah. Nggak ada Pak. Tapi nggak ada. Ya udah, sekarang pesan moralnya apa dari cerita itu? Semua apa Pak? Yang pesan yang baik buat positif buat yang bacanya apa? Hah? Misalkan ada nasihat gitu, misalkan kayak tadi gempa gitu, karena ulah manusia, jagalah alam kita, apa ada nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada, masa nggak ada? Setiap itu pasti ada. Setiap buku itu pasti ada. Jangan dilihatin. Kejar kabeh. Udah ke dalam dulu. Itu Pak di tukang ya. Jangan lihatin, biarin. Apa? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Ayo buru, pasti ada. Apa tadi itu Pak? Pesan moralnya. Nah, Kenapa sih Agung baca buku itu? Ada pesan moralnya nggak? Yang jadi motivasi buat Agung apa? nggak tahu Pak. Nggak tahu, nggak ada. Ya udah, nggak apa. Penulis T. Bastiar. Oh, Pak Budi, Bu Budi, Giri, Andri, Nesi, Christophorus Columbus atau Ferdian Regalan Madeti. Perahu didorong oleh 2 orang nelayan hingga agak ke tengah. Mesinnya dihidupkan. Angin meniup segar menguraikan rambut Nesi yang panjang. Paling depan duduk seorang nelayan. Juga yang duduk paling belakang yang mengendalikan laju perahu. Pak Budi duduk kedua dari depan, diikut oleh Bu Budi, Giri, dan Andri. Perahu diayun gelombang. Ombak yang bergerak dari tengah seperti mau menenggelamkan perahu ini. Tapi setelah dekat, perahu terangkat ke atas. Indonesia merupakan negara kepulauan. Luas lautannya jauh lebih besar daripada luas daratan. Air laut yang terbelah perahu ada yang mencipratkan ke dalam. Pakaian mereka ada yang basah. Nesi mengayunkan tangan ke permukaan. Air laut yang hanya 2 jengkal jauhnya dari pinggir laut, lalu menjilatnya. Asin ya, katanya.
orang yang berenang di pantai seolah mengecil. Deru masjid terasa bising di tengah alam. Pada tahun 1911 ada orang yang mencoba mengukur kedalaman. Udah cukup. Poin-poin yang Bapak ini ya, itu kayak yang poin-poin yang Bapak ingin tanyakan itu kayak yang terjemahan apa gimana? Terjemahannya apa? Hah? Itu bukunya buku apa? Aja baca apa? Mengurai laut biru. Novel apa? Itu kayak cerita Dongeng. Itu tuh tadi yang Aji baca apanya? Jalan ceritanya apa gimana? ceritanya Pak. Hah? Ceritanya Jalan ceritanya. Tokoh-tokohnya siapa aja tadi? contohnya ada Pak Budi, Bu Budi, Giri, Andri, Nesi, Kristoforus, Oblus, atau Ferdian, Regalan, dan Detim. Ceritanya tentang apa? Kalau itu nggak tahu. Sebenarnya dia lagi Intinya? berlibur Pak, ke pantai Iya. Terus sama bapaknya. siapa yang berlibur? Hah? Siapa yang berlibur? Giri, Andri, dan Nesi. Jadi Adi dan Nesi berlibur terus ke pantai. Hah? Ya, terus ceritain lagi. Kayak Habis berlibur ke pantai terus berlibur di pantai, naik perahu. terus naik perahu. Terus si ini tuh ada bajunya yang basah. Terus Iya. dia menjerat tangannya, terasa asin air laut. Kata siapa tuh yang ini? Kata si Nesinya Pak. Nesi orang Sekarang Pak. orang bukan makhluk. Terus Terus Bukan terjadi. ada yang mencoba mengukur kedalaman laut. mengukur kedalaman laut. Siapa tuh? Enggak tahu namanya, tapi dia pakai gema suara itu. Apa Gema? Ya. Terus Udah Pak. udah. Konfliknya apa? Amanat ya Pak. Enggak konfliknya. Ya Pak. Kejadian yang menarik apa? Kalau cuman basah bajunya terus bikin gema buat mengetahui kedalaman air laut, terus yang bikin menarik yang jadi masalahnya konfliknya apa? Inti ceritanya? Ya, jadi itu laut itu lebih besar dari permukaan itu daratan Pak. Permukaan laut lebih besar dari daratan. Terus menemukan apa lagi? Udah gitu aja. Asa ngambang gitu ya. Iya. Terus hikmahnya apa? Namanya jangan buang sampah sembarangan, jadi mengotori laut semua. Nah itu dia mungkin ada apa ya? Ada ceritanya mungkin berhubungan dengan sampah gitu kan? Apa? Setelah mengetahui dasar laut lebih luas daripada daratan, terus mungkin apa gitu? Kan air itu buat minum ya Pak. Air lautnya buat minum. Ya, Ya, bisa diminum enggak? Pernah cobain? ini Aja pernah minum air laut. Bapak pernah? ya, Ya bukan buat konsumsi ya. Ya udah nggak apa.